Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar online pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan November tahun 2023. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari sama-sama kita baca renungan singkat kita yang diambil dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saya ulangi, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Puji nama Tuhan, pagi hari ini dalam bacaan kita, Tuhan ingin kita belajar untuk kita bisa lebih selektif dalam melihat, mendengarkan, ataupun mempelajari sesuatu dalam hidup kita. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu akan menentukan masa depan kita. Jadi kita pagi hari ini mari sama-sama belajar untuk bisa menjadi lebih selektif lagi dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau terhadap apapun yang kita pelajari dalam hidup kita. Karena jangan sampai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pelajari itu akan merusak masa depan kita di kemudian hari. Ada banyak orang yang menjadi tumpul potensinya, potensi hidupnya, hanya karena salah bergaul. Misalnya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka merokok, pasti cepat atau lambat kita pasti akan ikut-ikutan merokok. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip, suka membicarakan orang lain di belakang, atau apapun itu, kita juga cepat atau lambat pasti akan seperti itu. Hal-hal tersebut, merokok, bergosip, membicarakan orang di belakang, dan lain-lain, itu merupakan perbuatan yang mendukakan hatinya Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita belajar untuk bisa lebih selektif lagi dalam hidup kita. Dalam bacaan kita pagi hari ini, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Di sini Tuhan mau sampaikan kalau Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah buat kita. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan untuk setiap kita, anak-anaknya. Jadi untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkannya, Tuhan pun menyediakan teman, sahabat, komunitas yang baik dan benar bagi setiap kita. Oleh karena itu, kita harus dekat sama Tuhan supaya kita tahu mana teman kita yang baik, mana teman kita yang benar, mana komunitas kita yang baik dan benar, mana sahabat kita yang baik dan benar. Salah satu cara adalah dengan waspada dan lebih selektif lagi. Itu yang saya ingin katakan. Kita harus belajar untuk selalu waspada dan selektif, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan kita terima dalam hidup kita, pelajaran-pelajaran hidup yang kita terima. Kalau kita tidak selektif, kalau kita tidak waspada, itu akan membahayakan hidup kita. Jadi kita harus tahu, harus waspada, harus lebih jeli lagi menerima pelajaran hidup. Pelajaran hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian,
kita dapat yakin bahwa hal-hal itu, pelajaran hidup yang sejalan dengan firman Tuhan, akan membawa hidup kita semakin naik dan bukan semakin turun. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita belajar sesuatu yang sangat memberkati setiap kita. Saya yakin dan percaya kita harus belajar untuk waspada dan lebih selektif lagi dalam hidup kita terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar, terhadap apa yang kita lakukan. Pelajaran-pelajaran hidup yang kita terima, kita harus benar-benar saring itu. Jika kita tahu itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, kita harus singkirkan. Kita harus buang jauh-jauh. Karena apa? Karena jika kita mengkonsumsi hal-hal yang buruk di luar daripada firman Tuhan, itu akan menghancurkan masa depan setiap kita. Saya akhiri renungan singkat kita pagi hari ini dalam doa. Puji nama Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sejenak mendengarkan renungan singkat lewat mimbar gemar online ini ya Bapa. Kami pribadi Tuhan yakin dan percaya setiap kami saat kami mendengarkan mimbar gemar online ini, itu akan semakin menguatkan hati kami, itu akan semakin menguatkan pribadi kami ya Tuhan. Itu akan menjadi bekal kami dalam menghadapi hidup kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah renungan singkat pagi hari ini dapat boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan biarlah renungan firman-Mu ini dapat boleh berbuah dan dapat boleh dinikmati oleh sesama kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan jagai lindungi kami semua satu persatu. Dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepenuhnya ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.